Bagi suara balik lagi hari ini sama Pit dan gue seneng banget hari ini karena udah ada Karissa di sini. Yeay, hai semuanya, balik lagi sama gue Karissa PM di sini. Gimana? Lu udah berapa hari di Jakarta? 3 hari kayaknya, 3 hari. Gue balik Kamis siang. Dan gue di sini akhirnya, senang banget sih bisa balik lagi ketemu Pit dan pertama kali rekaman offline. Jujur li gue agak salting karena gue saat ini kita mau ngapain sih Pit? Iya, mungkin lu boleh kasih tahu kenapa lu salting, siapa sih sebenarnya yang kita lagi ngobrol sama siapa sekarang? Kita lagi ngobrol sama kakak Raihanur di sini. Wede, asik. Oh, itu pertama kali offline? Iya, buat kita berdua sih. Iya, kita. Oke. Buat kita berdua pertama kali offline dan nge-host gitu. Karena 2 tahun lalu kan pandemi terus-terusan kan, jadi akhirnya rekaman selalu online gitu-gitu sih. Terus gue ditinggal Karissa setahun ini. Iya. Tadi baru balik katanya. Oke, apa kabar? Aduh, gak bisa nih, karena Kak jujur aku selalu dengerin lagu kakak nih. Waduh. Aduh, Ya. sorry. Oke, gue harus Alhamdulillah ya. Nggak. chill. Ya, Sorry Kak. gimana ya? Gimana nih? Nggak, tapi gue sama kayak lo, gue dengerin lagu lo, Ray. Gue suka banget. Mungkin boleh cerita dulu kali ya. Pertama kali gue tahu lo itu waktu lo datang ke Bagi Suara itu tuh tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 yang Sama Priscil, yes. Colors. Itu online kan? Itu online. Iya. Terus gue kayaknya konsepnya menarik kan Colors. Iya. Ya udah, terus gue dengerin, gue suka. Terus gue ngulik-ngulik lagi. Yang paling gue suka adalah sampai sekarang Sweet Cherry Sunrise. Oh iya, Switch Oke, kalau lo itu gue Iya. I'll Be Around sih. Oh itu 2 lagu pertama, 3 lagu pertama tuh. Iya, I'll Be Around. Tapi aku tuh ke expose kakak gara-gara Colors actually. Iya. Dan di situ emang aku full dengerin albumnya. Habis itu baru Abis yang itu lain. I'll Be Around, iya. Dan Iya. itu nyantol pol di aku gitu sih. Dan itu sih. Dan ternyata setelah gue inget-inget lagi, kayak acara jurusan gue kan angkatan 16. Terus kayaknya di acara jurusan gue setahun atau 2 tahun sebelum gue masuk, Gelas Kaca tuh pernah manggung juga kalau nggak salah. Bentar, lu tuh di FIB. FIB. Iya. Oh iya, gue pernah inget gue. Kayak di depan gedung kampusnya. Iya. Di parkiran ya. Iya di situ. Oke. Iya, gue. Mungkin kita langsung ke topik aja kali ya. Aman, santai aja. Aduh, gimana nih? Ke pressure. Oke. Ya, ini kita bener-bener cuma ngobrol doang. Gue sempet ngulik-ngulik juga kan tentunya sebelum ini. Terus kayak lo kuliah FKG Iya, di Mustopo, betul. lulus tahun Sarjananya 2014. 2014. Nah, pas itu udah ngeband atau gimana? Jadi gua ngeband itu justru pas abis lulus sarjana. Abis sarjana SKG gua baru mulai ignite the interest lagi lah di ngeband gitu loh, karena capek coy, kayak lu 3 tahun setengah lu bener-bener full invested di belajar gitu loh. Karena waktu itu gue kayak nggak mau tanggung-tanggung juga, rasanya kayak gue pengen bener-bener lulus secepat mungkin gitu. Ternyata pas setelah itu kayak gila ya, bosen juga nih, gue jenuh juga gitu. Habis itu makanya pas habis sarjana baru gue mulai ngeband lagi. Oke. Tapi yang cerita lo cabut kuliah ketemu Iga tuh gimana tuh? Itu pas kuliah atau setelah Nggak, kuliah? itu setelah sarjana. Jadi pas gue koas. Oh. Jadi selama Kak Raihanur menempuh pendidikan jadi FKG tuh sama sekali nggak ke arah musik. Jadi kalau kuliah tuh kan ada preklinik sama klinik kan kalau di FKG. Preklinik tuh sekolah S1-nya. Oke. Jadi yang cuma belajar aja, nggak ada prakteknya. Praktikumnya dikit lah. Dan belum di pasien, sorry. Jadi kalau habis itu klinik tuh baru itu pendidikan profesi kan setelah sarjana. Nah, kalau yang pas preklinik itu gue nggak ngeband sama sekali. Oke. Jadi dulu gue waktu SMA ngeband lumayan serius gitu. Pas begitu masuk kuliah gue nggak main musik sama sekali. 3 tahun berarti. Sama sekali 3 tahun gue nggak main musik. Bahkan gitar tuh gue taruh gudang tuh waktu itu. Oke. sama sekali nggak main gue. Terus habis itu pas lulus baru. Oke. Nah, itu koas tuh sebenarnya berapa lama sih seharusnya?
technically sih mungkin 2,5 sampai 3 tahun seharusnya udah selesai sih. Cuman balik lagi kalau nomor 1 tuh kalau di FKG kan lumayan apa ya, semua bergantung sama pasiennya. Nah, oke. Lo harus nyari pasien dan segala macam. Kan kalau misalnya kayak di FK, gue nggak tahu lah sekarang kayak gimana ya. Kalau di FK kan stasenya tuh jelas tuh. Lo misalnya 3 bulan tuh apa misalkan jiwa, ntar 6 bulan di jantung misalkan gitu. Kalau misalkan FKG tuh ya bisa emang ada waktunya 3 bulan gitu. Tapi 3 bulan itu belum tentu lu selesai karena kan apa namanya, lu harus memenuhi requirement nih pasien ini gitu. Jadi ya lumayan random tuh ininya apa namanya waktu selesainya. I see. Gitu. Dan itu ditentuin pasiennya? Enggak, gue harus pasiennya. nyari sendiri. Sendiri. Gue harus nyari sendiri. Jadi yang harusnya gue 2,5 sampai 3 tahun, ya gue waktu itu sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue cabut nih, itu kayak mungkin 3,5 lah 4 tahun gitu. Habis itu gue oke, bye gitu. Oh, itu udah hampir S1 lagi sebenarnya jatuhnya ya. Ini lu barusan kayak nyindir ya barusan. Tapi benar. Lama, boleh. Ya, saya sih nggak diintensi ke arah sana ya. Tapi non taken kok. Nah, itu keputusan untuk selesai dari koas itu benar-benar solely karena ya udah gue mau bermusik atau ada pertimbangan lain selain itu sih sebenarnya? Apa ya, halusnya sih sebenarnya ada beberapa hal yang gue nggak serak lah di sana gitu loh, maksudnya some things lah yang menurut gue lumayan apa ya, lumayan prinsipil lah buat gue gitu. Cuman makanya gue merasa kalau kayaknya gue rasanya nggak di sini ya tempatnya untuk gue bisa maximize my apa ya, my role gitu di dunia ini. Gampangnya tuh gitu lah. Jadi ternyata gue nemuin itu justru malah di musik, yang sesuatu yang malah sebenarnya waktu itu gue cuman gue bosen nih belajar mulu gitu. Tapi ternyata gue menemukan role gue kayaknya emang di sini sih gitu, di musik. Oke. Dan itu kan kayak lo hidup di 2 dunia gitu kan, maksudnya yang satu lo koas, FKG, all scientific and stuff, terus kemudian yang satu lagi di musik gitu. Itu pergumulannya waktu itu gimana sih? Ya sebenarnya klasik sih, kalau di gua ya pasti sama lingkungan terdekat gua ya, karena di Indonesia kan masih apa ya, bukan konservatif sih bahasanya, apa ya, tradisional mungkin gitu ya. Jadi kan seni itu bukan field yang jadi tujuan utama gitu loh. Tetap pertama lo pasti sesuatu ya kayak dokter gitu misalkan. Pergumulannya tuh itu sih, lebih ke situ sih, gimana caranya gue convince lingkungan terdekat gue bahwa ini pilihan yang terbaik buat gue gitu, pilihan yang bisa gue bertanggungjawabkan. Dan itu nggak terjadi dalam 1-2 malam, dan itu terjadi selama sekian tahun itu gitu. Gue berusahanya nggak dengan cara yang kayak ini yang terbaik kok buat gue gitu, nggak ada yang cara gitu. Tapi gue dengan cara yang kayak gue harus nunjukin gimana caranya kerjaan ini bisa bikin gue bertanggung jawab sama diri gue sendiri, esen hidup ya. Gitu. Aku pengen tahu sih, kakak waktu pertama kali pas pertama kali balik ke musik lagi manggung, udah sadar kayak, oh ini jalan gue, atau berapa kali manggung? Oh lama, lumayan, kayak mungkin sekitar setahun 2 tahun gitu ya. Dan itu jalannya bareng gitu loh. Gue menemukan kayak role gue di musik tuh. Gue menemukan role gue tuh di musik sama ketidakcocokan gue sama beberapa hal di FKG itu berjalannya bareng gitu. Jadi kayak itu bukan sesuatu yang kayak gue pre-plan gitu, enggak. Jadi emang waktu gue menemukan beberapa hal yang nggak cocok sama gue, ternyata gue menemukan di musik tuh gue bisa berguna gitu. Jadi kayak 2 hal yang berjalannya bareng. Oke, waktu itu tuh kakak udah sempet kayak ada plan tertentu yang ingin dicapai, atau yaudahlah gue jalanin dulu aja dua-duanya gitu? Gue awalnya gue udah jalanin dulu aja dua-duanya. Dulu gue masih percaya gue orangnya bisa kayak gitu. Tapi setelah gue jalanin lumayan lama gitu ya, gue ngerasa sebenarnya kalau gue selesaiin sih bisa-bisa aja. Gue yakin banget gue bisa aja. Cuman rasanya nggak pas aja di hati gue tuh nggak. Gue nggak mau deh nih gue setengah-setengah gitu.
oke deh, ya udah gue habis dari situ baru gue bikin semacam escape plan gitu. Oke nih, gue di musik gue harus melakukan ini supaya gue bisa jadiin ini field kerjaan gue. Itu setelah 2 tahun berarti ya? Iya. Wow, itu agak lama ya proses calling live apa? Oh lama banget. Maksudnya nyari calling ya buat hidup gue gitu kan. Lama banget. Karena juga apa ya, membangun karir di musik tuh nggak sesimpel itu gitu. Maksudnya kan kalau misalkan let's say lo mau apply di kantor apa gitu, lo cuma naruh CV, lo interview, habis itu lo mulai karir lo dari bawah ke atas gitu. Sebenarnya kalau di musik kan nggak kayak gitu. Lu sekarang bikin lagu, besok lu masukin Spotify, it's not that simple gitu. Bukan habis itu kayak lu tiba-tiba bisa terkenal gitu, nggak kayak gitu. Lu harus kayak gimana caranya lu berjejaring. Kalau lu nggak punya budget, gimana lu bisa bikin rekaman sendiri dan segala macamnya itu. Jadi ya selama 2 tahun itu gue sambil belajar juga gimana caranya gue bisa survive di musik. I see. Dan 2 tahun itu tuh gelas kaca bukan? Itu gelas kaca. Itu gelas kaca waktu itu. Iya. Oke. Dari gelas kaca terus habis itu sempat langsung lomba sihir atau sendiri dulu ya kak? Sebelum gelas kaca gue bikin solo project dulu. Terus lomba sihir. Habis itu sama Marshalls. Wow, itu agak beda-beda tuh. Mirip tapi beda-beda juga. Tadi lu sempat cerita kayak waktu mengambil keputusan untuk cabut dari koas gitu kan dan meniti dari nol kan sebenarnya. Iya. Itu apa yang bikin lo tetap kayak oke, gue di jalan ini karena gue melihatnya di satu sisi ini FKG ini udah tinggal dikit lagi kelar nih, lo dikit lagi udah bisa praktek gitu kan. Path untuk dapat duitnya tuh udah kebayang gitu kan. Sedangkan kalau misalkan di musik ya lo bikin musik aja lo mesti butuh biaya gitu kan. Itu gimana tuh? Itu sesuatu yang gak bisa gue jelasin juga sih. Kenapanya gitu ya. Oke. Karena kalau ditanyain sebenarnya kenapa, sudah ditanyain the very reason gitu, gue juga nggak tahu gitu loh. Kayak gue cuma ngerasa kayak it didn't feel right aja buat gue untuk ngejalanin itu gitu loh. Jadi dan buat banyak orang di lingkungan gue juga putusan yang lumayan konyol kali. Kontroversial. pada saat itu gitu. Ya faktanya sih begitu ya. Gue bener-bener kayak lompat ke kolam yang lain yang bener-bener gue juga nggak tahu tuh isinya di dalam sana apa gitu. Lu udah kenal orang-orang di industri tapi sebelum itu? Oke. Ini sama sekali. Pas gelas kaca juga? Belum sama sekali. Anjir. Not at all. Kaca juga? Belum sama sekali. Anjir. Not at all. Enggak, gue tuh nggak kebayang aja gimana ceritanya. Maksudnya pergumulan batinnya tuh gimana ketika lu udah kelihatan path-nya terus lu pindah ke kolam yang lu benar-benar nggak tahu mesti bukan nggak tahu mesti ngapain sih. Ya gitu. Tapi gue bener nggak tahu mesti ngapain pada saat itu. Oke. Jadi ya gue kira tuh dulu juga kayak sesimpel kayak udah gue bikin lagu, gue taruh aja di dulu belum terlalu zaman masukin ke Spotify. Dulu kayak ke Bandcamp, SoundCloud dan segala macam gitu. Ya atau nggak bikin CD dulu zaman dulu gitu. Iya dulu gue sekelulus itu juga. Gue kira bener-bener cuman kayak gitu aja terus habis itu ya udah ada yang beli, ternyata nggak segampang itu. Ya dulu gue bener-bener yang kayak gue datang ke gig gitu. Gue coba kenalan sama ini, kenalan sama itu gitu. Ya even ke siapa Iga gitu dulu misalkan Iga Mas Ardia Barasuara. Ya gue dulu juga I was a fan gitu loh. Sampai sekarang juga ya. Cuman kayak gue bener kayak Mas belum minta foto nggak gitu. Abis minta kayak foto-foto. Terus itu gue nekat aja Mas gue ada CD demo band gue nih gitu. Kalau ada waktu dengerin ya gitu. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali. Kayaknya baru setelah itu gitu kayak setelah 2 tahun lah mungkin baru dia notice kayaknya kayak ini nih yang waktu itu nih gitu. Notice-nya gara-gara lo manggung atau gimana? Gue agak lupa. Tapi mungkin kayaknya karena juga musiknya Gelas Kaca udah agak better ya. Dan kayaknya seingat gue kayak kenalan sama beberapa orang gitu, beberapa orang dari circle yang beda yang akhirnya nyampe ke dia juga gitu. Dan itu berlaku ke semua jejaring musik yang
yang sekarang yang gue punya ya gitu. Yang kayak gue kenal sama anak-anak lomba sihir pun juga nggak gue yang kenal naik halo gue Rehan, yuk ngeband bareng nggak gitu. Jadi yang bener-bener gue nulis lagu, gue bikin video, main gitar gitu segala macem. Habis itu baru pelan-pelan tuh kayak oh gue kenal ini, ntar gue kenal ini, dikenalin sama ini, sama ini. Ntar yang kenalan yang ini, lu mau nggak musik lu ditaruh di Spotify via gue gitu. Dan stuff like that lah. Jadi benar-benar ya jatuhnya meniti karir dari nol dan all that persistency itu karena emang you believe in your music. Iya, dan pilihan ini sih maksudnya. I believe in my choice gitu pada saat itu. Itu sesuatu yang lumayan apa ya? Nekat kali. Gue. Ya gue nggak kebayang sih. Gue nggak ngebayang bisa kayak gitu. Sama kakak konsisten sih. Ya persistensinya. Iya, apa ya? Sebenarnya nggak cuma di musik sih, gue yakin kalau misalkan persistence dan konsistensi itu kan semua dibutuhkan di semua field ya. Ya gue cuma ngerasa gue waktu itu cuma perlu mindahin 2 hal itu aja sih, persisten dan konsistensi di gue waktu preklinik, waktu sarjana itu kan. Gue bener-bener ya udah gimana caranya gue bisa selesai 3,5 tahun gitu. Dan itu gue cuma pindahin aja ke musik sebenarnya, cuma dengan cara dan tipe yang berbeda aja. Dan kayak bermusik di industri kan it comes with the package, lo mesti promosi apa segala macam gitu kan. Datang ke podcast kayak gini, ke radio dan segala macam. Itu belajarnya tuh gimana? Ya sebenarnya gue ngelihat orang-orang yang gue look up aja sih. Salah satunya ya, maksudnya kayak banyak musisi lah gitu loh. Gue ngelihat ini orang sebenarnya sehari-harinya selain manggung ngapain aja sih gitu. Oh ya gue ngelihat ternyata ya kayak sesimpel kayak orang misalkan nongkrong sesama musisi, itu bukan cuma nongkrong loh gitu. Ya itu lo bener-bener kayak berjejaring gitu. Kayak musisi yang ini ada butuh ini, oh ternyata musisi C yang punya, yang musisi C bantu yang A, begitu juga sebaliknya dan segala macam. Itu gue ngelihat dari orang yang gue look up. Dan sebenarnya gue cuma menjalankan apa yang sudah dicontohkan sama mereka dalam tanda kutip gitu. Oke. Waktu mulai, maksudnya lo kan ngeband juga, lo solo juga, lo producing juga gitu kan. Yang duluan yang mana tuh? Ya which one opens the door for the other one? Kalau misalkan dimulai sih jelas Gelas Kaca. Okay. Itu yang memulai segalanya. Tapi yang open the door for me itu solo gue. Oke. Jadi Gelas Kaca itu kan gue sejak 2014 ngebandnya, 13 atau 14 gue lupa. Terus progresnya tuh sempet bagus banget, terus habis tiba-tiba stagnan. Stagnan banget. Nah pas stagnan itu bertepatan dengan gue udah tenggat waktu di klinik di koas. Jadi gue lumayan kayak anjir gue harus kemana nih. Gue di Gelas Kaca gue stagnan, gue belum bisa buktiin apa-apa ke lingkungan terdekat gue. Koas gue juga stagnan. Gue mulailah itu survival mode seseorang yang sedang kepepet kanan kiri atas bawah gitu. Jadi gue harus ngapain ya gitu. Ya udah, Gelas Kaca udah bikin album dan segala macam tapi tetap stagnan aja. Kalau gue mikir, ya udah deh, gue bikin solo project aja. Gue bikin solo project yang bener-bener beda emang dari Gelas Kaca, tapi sesuatu yang gue suka juga. Gue waktu itu lumayan nothing tulus juga sih. Ya udahlah, gue bikin aja, gue ikhlas deh apa aja, ntar hasilnya gimana gitu. Ternyata emang waktu itu hasilnya bukan yang tiba-tiba duar laku banget, enggak. Cuma ternyata orang-orang lumayan ngelihat, oh ternyata Rehan tuh bisa punya capability yang lain gitu. Satu, musik yang berbeda. Kedua, ternyata secara producing ada potensialnya mungkin gitu. Jadi waktu itu mulailah ada, setelah gue ngeluarin Albiram yang lu suka. Setelah gue ngeluarin Albiram, ada beberapa teman dekat yang ngontak gitu. Gue punya band nih gitu, lo mau nggak produce band gue?
ini temen yang lo kenal ketika berjejaring itu atau? Ketika berjejaring, Oke. ketika berjejaring bener. Jadi gue tiba-tiba dikontak, lu mau nggak produce? Wah, gue nggak bisa nge-produce. Belum pernah ya? Gue nggak ngerti. Maksudnya gue cuma tahu gimana cara nge-produce musik gue. Ya, gitu. musik orang beda lagi. Musik orang beda lagi. Itu bener, itu two whole different things gitu. Terus habis itu teman gue bilang, tapi gue suka banget sama 2 lagu itu, si House of Cards sama I'll Be Around. Oh ya, House of Cards juga ya. Iya, gue suka banget nih, dan gue ngerasa band gue kayaknya bisa mengarah ke direction yang seru kalau diproduce sama lo. Dia bilang, wah serius lo, gue beneran gak bisa nih gitu. Coba aja yuk gitu. Ya udah akhirnya ngobrol, tukeran ideas gitu. Akhirnya gue nge-produce si temen gue ini gitu. Gak lama setelah itu si Baskara Hindia ngontak gue juga. Buat lomba sihir. Buat Hindia, Oh, buat Hindia dulu kan ya? Buat Hindia, oh ya buat Buat Hindia. Hindia. Betul, oke. Re, gue waktu itu gue dia bilang, Re, gue kurang 1 lagu nih di album gue yang Menari Dengan Bayangan itu. Gue kurang 1 lagu nih. Lu mau nggak nulis? Wih, yaudah yuk gitu. Soalnya gue udah punya confidence dong. Iya. Kan gue udah lagi nge-produce yang Satu nih. lagi. Gue mikir juga yang Hindia gue juga nanti tulis juga lah. Waktu itu Hindia juga masih belum segede sekarang gitu. Maksudnya Hindia juga temen berjejaring gue juga. Oh ya udah, judulnya apa? Rumah ke Rumah. Oke. Bohong. Lo yang nulis. Iya, gue nulis. Anjir, ya. Gue nulis dan nge-producerin. Jadi judulnya apa? Rumah ke Rumah. Lagunya kayak gimana? Nggak tahu, terserah aja lu bikin gitu. Tentang mantan gue semua gitu, oh enggak? Dia bilang gitu, ini ntar lagunya ada nama mantan gue. Serius lu? Iya serius. Oke gitu. Udah sesimpel itu. As simple as that. Gue bener-bener nggak expect apa-apa. Itu lagu itu yang menang AMI bukan sih? Yang menang AMI. Iya, Asik. Oke. Gue bener-bener nggak ada ekspektasi apapun. Ya udah akhirnya gue okein dua-duanya. Si albumnya temen gue ini, si Summer rilis, si Hindia juga rilis. Ya udah akhirnya itu jadi pintu yang baru buat gue. Ternyata gue mulai nge-produce banyak musisi dari situ. Itu kapan ya? 2018, 2019 ya? 19. 2018, 2019 ya? 19. Oke. Sekarang single baru. Apa bahasa Inggrisnya? Tadi kita udah ngulik loh. Apa bahasa Inggris? Hah? Bukan. Yang di City Day News. Apa lu bilang? Like it or not. Like it or not. Mau tak mau. Tadi di City Day News lu bilang kayak ya dulu sempat kayak gini ke apa namanya? Bangun pagi terus macetan ke tempat kerja. Rutinitas. Ya rutinitasnya gitu. Terus sekarang lu masih merasa kayak gitu? Iya pasti. Jadi maksudnya kalau rutinitas kan sesuatu yang nggak bisa lo escape sih sebenarnya. Kalau sekarang pun gue jadi musisi juga ada rutinitas yang gue jalanin gitu, kayak setiap at least setiap weekend gitu. Setiap weekend ketemu airport lagi jam 5 pagi manggung, besoknya balik airport ke kota lain lagi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya rutinitas. Cuman sekarang bedanya ya gue lebih seneng ngelakuinnya jauh gitu loh. Maksudnya capeknya tuh capek yang gue pengenin lah. Iya. Lo juga pernah bilang ke gue kayak waktu gue tanya gimana nih panggungan udah mulai rame banget lagi nih 2022 gitu. And it's not something that you regret. Iya, sama sekali nggak gue regret. Karena satu pragmatically speaking di Indonesia kan revenue musisi paling besar ya dari manggung. Dan itu kan udah kita tunggu-tunggu selama 2 tahun gitu. Jadi ya gue sekarang manggung full gitu capek sih, iya jelas. Spare time weekend nggak ada sama sekali. Tapi ya gue nggak punya alasan untuk nggak bersyukur aja sih. I see. Gitu, ya, itu yang waktu itu lo bilang apa? Gue udah bersyukur banget aja ini sekarang udah. Maksudnya gue nggak bisa ngeluh atau apa. Kayak ini yang udah bener-bener gue tunggu selama 2 tahun. Iya, dan bener. udah kebuka banget semua sekarang. Exactly. Sebulan bisa berapa kali? Waduh, rekor ya paling banyak ya. Kayaknya paling banyak 20 deh. Anjir. Menuju 20 atau 20 gue lupa. Sebulan gitu. Kayaknya di bulan Agustus atau September gue lupa.
Oh, wow, 20. Waduh, itu dan beda-beda kota juga kan? Beda-beda kota. September itu yang lo ke Amsterdam bukan sih? Atau Iya, berarti dari Agustus ke September. Iya, pokoknya di sekitar bulan itu deh. Oh, I see. Oke. Itu sempat lumayan capek banget itu. Itu sempat yang duck down dan segala macam. Oh iya, yang waktu itu. Ini itu Agustus. Ya, itu. Iya, dari Ya. Agustus ke September berarti. Oh iya, ya gue inget ya waktu ketemu lu terus kayak gue lihat di story-nya siapa gitu. Besok lu tuh mesti flight lagi kemana gitu. Iya benar. Ya itu. Ke Makassar atau sih, kemana? gue. Bawa Pontianak ya. Iya, Pontianak. Makanya gue bilang kayak gimana? Udah capek belum nih? Terus kayak ya itu yang tadi yang lo bilang. Gue udah cuma bisa bersyukur aja semuanya ini udah mulai kebuka lagi. Bakal jadi album gak nih? Like It or Not? Oh, jelas. Oke. Ini pembukanya ya? Ini pembuka kedua Setelah Ragu. Oke. Ini album yang bakal jadi apa ya? Album ini kayak memor 10 tahun terakhir gue di umur 20. Oh iya. Ya, Ini. kita belum relate kan? Belum mengalami Menuju itu. dong, Aduh. Iya betul. Berarti, oke. Dan ini lumayan lama ya? Maksudnya dari 2 tahun lalu lo bikin liriknya juga, terus abis itu baru keluar sekarang. Apakah nanti upcoming album semuanya dari yang lama-lama juga kah? Enggak. Jadi nanti akan ada ya sebenarnya bisa dilihat kayak phase aja sih, kayak fase aja sih sebenarnya. Lo masuk umur 20-an kayak gimana, lo ketemu apa aja, dan di akhirnya ya ada semacam apa ya? Semacam reflection gue lah di umur gue yang sekarang. Gue ngeliat nih 10 tahun terakhir tuh kayak gimana sih, dan apa yang pengen gue lakukan 10 tahun ke depan di dekade selanjutnya gitu. Gue belum punya kapabilitas untuk kayak gitu tuh. Apa tuh? Kayak Looking back. Ya, looking back dan kayak planning for the future gitu loh. Karena kalau gue pribadi, gue benar-benar kayak day to day aja sekarang gimana gitu. Atau lu sempat ada di fase kayak gitu dan kemudian ada klik lu. Ada banget, sangat-sangat ada. Menurut gue 20-an nih dekade yang sangat chaos sih menurut gue. Chaos total sih menurut gue. Jadi ada fase di mana lu lagi berapi-api banget tuh. I can rule the world nih gitu. gue bisa jadi segalanya gitu. Habis itu lu ketemu 1-2 hal yang jadi rintangan, jiper. Anjir. Terus habis itu lu down. Habis itu lu jalanin segalanya day to day karena mental lu apa ya? Diinjek-injek banget lah sama dalam tanda kutip kehidupan gitu. Ya udah, tapi setelah itu kayak lu mikir anjir mesti jalan nih hidupnya gitu. Ya udah gimana caranya gue jalanin aja. Akhirnya lu pelan-pelan bisa menemukan kaki lu gitu sih. Dan ya emang itu bukan suatu yang overnight ya. Maksudnya itu proses yang panjang banget ya. Lu berapa sekarang? 2. Lu tebak deh gue berapa? Gue rasa tebakannya lebih tua sih, gue yakin. Bisa jadi sih. Ntar. Emang lo tua sih. Iya, ya mungkin ya. Sorry banget nih. 24. Iya bener. Wih bener kan? Deng. Oke. 24. Iya. Seru kok. Seru ya. Sampai 6 tahun lagi seru. Ups. Lu 21. Iya. That's right. Iya. Still young. Still long way to go for us. Dan untuk upcoming album, judulnya apa? Oh belum bisa disebut sih ya. Bisa. Oke. Judulnya menjelang 30. Oh wow, oke. Oh, lagunya bakal full Indonesia atau? Full Indonesia. Full Indonesia. Full Ini Indonesia. pertama Iya. full Indonesia. Iya benar. Kalau album gue sendiri ya, baru pertama kali full Indonesia. Ini baru pertama kali disebut di sini nggak? Enggak lah ya. Di beberapa tempat, tapi nggak yang gue announce kayak ini album. Oh. Ya, kalau misalnya ditanya aja judulnya apa, ini judulnya Oke. 30 gitu. Ini kira-kira bulan apa? Pas gue ulang tahun, Gua nggak tahu lagi dia ulang tahun kapan. Juni, Oh, oke. sama kayak ulang tahunnya Pak Jokowi. Oh ya, syarat Pak Jokowi. Kakak satu lagi terakhir. Gue juga nggak apa-apa, gue juga nggak apa-apa. Jangan dong, ini kita udah durasi Iya nih. nih. Oke. Jadi mau tak mau kan tentang rutinitas gitu Iya, kan. iya. Terus lo sempat pasti ngalamin burnout, terus kayak maybe mau give up with the music. Maybe pernah nggak ada perasaan itu? Tadi sempat mention. Pernah banget. Gue awal tahun ini di bulan Januari itu gue kan ada, jadi kita musisi juga punya deadline. Iya. Jadi kita juga ditagi-tagi nih, lo album lo mana nih gitu.
Jadi mulai Januari itu gue mulai nulis lagi. Setelah gue mangkrak berapa lama gitu. Gue mulai nulis lagi tapi gue gak dapet nih. Gue kayak writer's block gitu. Fuck, gue gak dapet nih. Terus habis itu gue akhirnya memutuskan untuk nggak megang instrumen sama sekali selama 3 bulan 4 bulan gitu. Ya Ini udah. nggak megang instrumen buat ngulik kan, bukan buat manggung kan? Kan 3 bulan pertama 2022 belum ada manggung. Oh iya juga benar. Manggung tuh baru mulai April lah. Ya, April lah baru abis Omikron ya benar. Abis Omikron bener, abis Omikron. Jadi 4 bulan itu gue nggak ngapain. Ya udah. Ya udah gue hidup aja. Gue kayak membaca buku dan segala macam gitu. Ya tapi itu yang gue yang harus gue akui juga adalah itu privilege gue punya opsi untuk tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi kan ada orang-orang yang nggak bisa melakukan nggak bisa itu, nggak bisa melakukan free time gitu. Mereka nggak bisa dapetin free time. Jadi kalau berenat ya harus survive aja. Ya gitu sih. Dan akhirnya balik lagi. Oke, mulai ngulik lagi lagu-lagunya tuh gimana? Gue nggak memaksakan. Jadi gue sama sekali gak memaksakan. Jadi selama bertahun-tahun ini gue udah tahu sebenarnya yang pengen gue tulis apa. Tapi when it comes to writing music, ada hal-hal yang emang nggak bisa. Saat lu emang lagi nggak tahu cara ngomongnya gimana, iya emang lagi nggak bisa aja gitu. Dan nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksain gitu. Gue udah tahu selama ini gue tuh akan ngomongin sesuatu yang akan gue omongin di album gue nanti gitu. Tapi ternyata itu berarti gue mulai nulis album ini dari 2020. Berarti itu 2 years for me untuk nemu kata-kata menjelang 30. Jadi ternyata sesimpel itu, kalimat sesimpel itu ternyata harus memakan waktu 2 tahun gitu. Untuk gue bisa sejujur itu, gue mau ngomongin ini gitu. Jadi ya emang sesuatu yang harus lo udah tinggalin aja, kalau misalkan emang ntar datang gitu. Jadi pas udah mulai manggung lagi, gue juga nggak maksain nulis, gue nggak maksain apa. Tiba-tiba gue lagi di mana ya, gue lupa, di Bandung atau di mana gitu. Gue lagi bengong gitu. Anjir, gue tahu nih gue mau nulis apa ya. Gue nulis gue tuh sketching beberapa kalimat gitu, sampai ketemu menjelang 30. Oke, this is it nih gitu. Jadi abis itu gue baru mulai nge-build lagi tuh. Oh, gue menulis ini, lagu ini. Oke. Terakhir kali ya, berapa lagu nih kira-kira? 10 lagu. Oke, sip. Thank you banget Ray atas waktunya. Sama-sama dong. Thank you Karissa udah mau nemenin ya, walaupun last minute ya nemenin ya. Malas ini. Iya. Ditodong Jerbat, suruh ikut. Parah itu ribetnya.